Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dea Hoirunisa, Risma Asnawati Putri, dan Nanang Kurniawan akan mempresentasikan tentang menjelaskan manajemen kualitas perangkat lunak. Pengujian aplikasi konvensional. Materi pertama yaitu definisi pengujian secara umum. Yang pertama, memantapkan kepercayaan bahwa program melakukan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, proses mengeksekusi suatu program atau sistem dengan tujuan mencari kesalahan. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan spesifikasi dan penyimpangan dari spesifikasi tersebut. Selanjutnya, semua aktivitas yang ditunjukkan saat evaluasi suatu atribut atau kemampuan program atau sistem. Dan yang terakhir, pengukuran kualitas perangkat lunak. Pengujian aplikasi konvensional adalah merancang serangkaian test case yang mampu menyikapkan kesalahan-kesalahan, memperlihatkan ranah, masukan dan keluaran dari program untuk menyiapkan kesalahan-kesalahan dalam fungsi, perilaku dan kinerja program. Yang melakukan pengujian, yang pertama ada tahap awal pengujian atau rekayasawan PL. Dan yang kedua, saat proses pengujian berlangsung, spesialis pengujian atau tester. Secara umum, langkah-langkah pengujian dipandang dari dua sudut pandang berbeda. Yang pertama, logika program internal diuji dengan teknik perancangan test case white box atau kotak putih. White box testing merupakan salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Apabila modul ini telah diproduksi dalam output yang tidak pernah memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure kode dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Yang kedua, ada kebutuhan PL uji menggunakan teknik perancangan test case black box atau kotak hitam. Pengujian black box merupakan salah satu metode pengujian suatu perangkat lunak di mana pengujiannya hanya terbatas pada suatu interface yang tersaji tanpa pengujian lebih detail ke dalam struktur program perangkat lunak. Pengujian ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak, sehingga memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Karakteristik pengujian perangkat lunak. Yang pertama, ada operabilitas, yaitu semakin baik perangkat lunak bekerja, akan membuat perangkat lunak dites dengan lebih efisien. Yang kedua, ada observabilitas, yaitu apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Yang ketiga, ada kontrolabilitas, yaitu semakin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, semakin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Yang keempat, ada dekomposabilitas, yaitu dengan mengontrol ruang lingkup pengujian kita dapat lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian ulang yang lebih baik. Yang kelima, ada kesederhanaan, yaitu semakin sedikit yang diuji, semakin cepat kita melakukannya. Selanjutnya ada stabilitas, yaitu semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan pengujian.
Dan yang terakhir ada kemampuan dipahami, yaitu semakin banyak informasi yang dimiliki, kita akan dapat melakukan tes yang lebih baik. Baik, saya akan melanjutkannya. Di sini ada pengujian aplikasi berorientasi objek. Object Oriented Programming bisa disebut OOP dapat diartikan beberapa macam. Yang pertama, dapat diartikan suatu teknik atau cara untuk membuat program perangkat lunak objek. Terus yang kedua juga dapat diartikan pemrograman yang didasarkan pada objek-objek, yaitu suatu unit terkecil dari program yang mengandung data dan fungsi yang bekerja atas objek tersebut. Dan yang ketiga juga dapat diartikan perangkat lunak objek merupakan perangkat lunak yang dibangun dari kelas-kelas atau objek-objek yang saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan, Object Oriented Programming merupakan suatu metode programming di mana kita berorientasi pada objek. Program-program yang telah ada merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen kecil yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan program. Dan di sini juga ada 3 karakteristik object oriented. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada enkapsulasi, dan yang ketiga ada inheritance, pewarisan atau penurunan. Jadi di sini abstraksi merupakan kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Selanjutnya di sini ada enkapsulasi atau pembungkusan, merupakan suatu konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Jadi enkapsulasi dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan suatu kesatuan. Dan encapsulation ini juga digunakan karena terdapat fitur information hiding mechanism. Terus di sini juga ada inheritance, pewarisan atau penurunan. Maksudnya di sini yaitu suatu konsep OOP di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau mewakili bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Jadi dengan inheritance ini semua perubahan itu nggak merubah bulat-bulat objek yang ada, tetapi hanya menambah dan memodifikasi dengan mempertahankan objek awalnya saja. Dan di sini juga ada 4 metode pengujian berorientasi objek. Yang pertama, metode-metode dan atribut-atribut yang menyusun kelas. Jadi di sini pengujian level kelas inti atau intrakelas adalah pengujian terhadap interaksi-interaksi di antara komponen-komponen di satu kelas individu. Yang kedua, ada kelas-kelas yang bekerja sama menyusun tandan kelas atau kelas cluster. Jadi ini tuh pengujian tandan kelas menguji interaksi-interaksi di antara kelas-kelas. Terus yang ketiga ada tandan-tandan kelas menyusun sistem. Jadi di sini juga pengujian level sistem berurusan dengan masukan dan keluaran yang tampak bagi pemakai sistem. Terus yang terakhir juga ada pengujian level metode yang menguji metode individu di kelas. Selanjutnya di sini ada strategi pengujian berorientasi objek. Yang pertama dimulai dari pengujian unit, bergerak menuju pengujian integrasi, dan berakhir pada validasi dan pengujian sistem. Yang kedua, pengujian unit berfokus pada satuan program kecil yang dapat dikomplet. Unit diintegrasikan dengan suatu struktur program.
Selanjutnya ada pengujian regresi dijalankan untuk mengungkapkan kesalahan sehubungan dengan interface modul dan efek samping yang disebabkan oleh penambahan unit-unit baru. Yang terakhir, sistem secara keseluruhan diuji untuk memastikan apakah kesalahan terungkap. Di sini ada kebenaran model OOA dan OOD. OOD itu orientasi objek desain. Notasi dan sintak digunakan untuk merepresentasikan model analisis dan desain. Terus ada juga kebenaran sintak dinilai pada penggunaan simbol yang teratur. Terus yang terakhir di sini ada masing-masing model dikaji untuk memastikan apakah konvensi pemodelan yang tepat telah terjaga. Selanjutnya akan dibahas oleh Nanang. Pengujian aplikasi-aplikasi web. Pengertian pengujian aplikasi web, aplikasi berbasis web atau web application. Yang pertama, aplikasi berbasis web atau web application adalah sebuah aplikasi yang diakses melalui internet maupun intranet atau anonim. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman web, HTML, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Yang ketiga, web application menjadi populer dikarenakan banyak pengguna yang menggunakan jaringan internet dalam sehari-harinya. Langkah-langkah pengujian aplikasi berbasis web ada 10. Yang pertama, menentukan sasaran pengujian objek atau objektif. Yang kedua, menentukan proses dan pelaporan pengujian. Yang ketiga, memantau hasil pengujian atau tracking result. Yang keempat, menentukan area pengujian atau environment test. Yang kelima, pengujian kegunaan aplikasi atau usability testing. Yang keenam, pengujian unit atau unit testing. Nah, yang ketujuh itu ada pengujian hot-code HTML. Dan yang kedelapan itu load testing. Dan kesembilan itu user acceptance testing. Ya, dan yang terakhir itu pengujian keamanan atau security testing. Terima kasih, demikian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.